Pernahkah kalian membayangkan, jika suatu hari langit menjadi gelap, udara menjadi berat untuk dihirup, dan di seluruh dunia, manusia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Hari itu bukan sekadar bencana, tetapi awal dari akhir dunia ini. Inilah 10 tanda besar kiamat yang telah dijelaskan Rasulullah, dan setiap tanda memiliki kisah yang mengerikan. Tanda 1, dukhan kabut asap yang menyelimuti dunia. Pada suatu pagi yang biasa, orang-orang bangun dari tidurnya tanpa menyadari bahwa hari itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Langit yang biasanya biru cerah kini berubah menjadi kelabu, lalu semakin gelap seiring berjalannya waktu. Seperti ada sesuatu yang menghalangi sinar matahari. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti seluruh kota. Udara menjadi semakin berat, membuat setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Di jalanan, orang-orang mulai panik. Mereka menutupi wajah dengan kain, berlari mencari tempat berlindung, tetapi kemanapun mereka pergi, kabut ini tetap mengikuti. Apa ini? Apakah ini polusi? Apakah ini bencana nuklir? Orang-orang mulai merasakan sakit di tenggorokan mereka, dada terasa sesak, kepala pusing, dan tubuh melemah. Tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Rumah-rumah, kantor, bahkan rumah sakit dipenuhi orang-orang yang terbatuk-batuk parah. Lalu terdengar suara dari masjid-masjid. Para ulama memperingatkan, inilah dukhan, kabut yang telah diperingatkan oleh Rasulullah. Ini bukan sekadar fenomena alam, ini adalah azab bagi manusia yang ingkar. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan, ayat 10-11. Kabut ini berlangsung selama 40 hari 40 malam. Orang-orang beriman hanya merasakan flu ringan, tetapi bagi orang kafir, ini adalah siksaan yang tak tertahankan. Mereka menangis, menjerit meminta pertolongan, tetapi sudah terlambat. Ini adalah tanda pertama bahwa kiamat sudah semakin dekat. Tanda 2, munculnya Dajjal, pembohong terbesar dalam sejarah. Di tengah kekacauan akibat dukhan, datanglah sosok yang paling ditakuti dalam sejarah manusia, Dajjal. Ia bukanlah makhluk gaib, ia adalah manusia. Tetapi ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menurunkan hujan di tanah yang kering. Dia bisa menumbuhkan tanaman di tanah tandus. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dan dengan segala kekuatan ini, dia mengaku sebagai Tuhan. Banyak orang akan percaya kepadanya. Mereka berbondong-bondong mendatanginya, mencari keselamatan. Tetapi mereka tidak tahu, mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Dajjal memiliki mata yang buta di satu sisi, dan di dahinya tertulis kaf, fa, ra yang berarti kafir. Tetapi hanya orang-orang beriman yang bisa melihat tulisan ini. Namun, ada 2 tempat yang tidak bisa dia masuki, Makkah dan Madinah. Sebuah kisah terkenal menyebutkan bahwa suatu hari, seorang pemuda beriman menghadapi Dajjal. Pemuda ini berkata, kau bukan Tuhan, kau adalah pembohong." Dajjal marah dan membelah tubuh pemuda itu menjadi 2. Tetapi kemudian, ia menghidupkannya kembali, lalu membunuhnya lagi. Rasulullah bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dunia hampir jatuh ke dalam genggaman Dajjal,
Tetapi saat itulah Allah menurunkan penyelamat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika dunia hampir tunduk di bawah Dajjal, langit tiba-tiba terbuka. Cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya menyinari dunia. Di Menara Putih, Damaskus, Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Dia turun dengan satu tujuan, menghancurkan Dajjal. Saat bertemu Dajjal di gerbang Lut, Palestina, Nabi Isa menusukkan tombaknya. Dajjal langsung mati di tempat. Orang-orang yang beriman bersorak, tetapi perjuangan belum selesai. Munculnya Yajuj dan Majuj, bangsa perusak dunia. Setelah kematian Dajjal, Allah menguji dunia dengan cobaan yang lebih besar. Dari sebuah gunung yang tinggi, bangsa Yajuj dan Majuj mulai keluar. Mereka bukan monster, tetapi manusia. Namun jumlah mereka sangat banyak. Mereka menyerang kota-kota. Mereka menghancurkan segalanya di hadapan mereka. Mereka minum habis sungai-sungai. Orang-orang tak bisa menghentikan mereka. Bahkan Nabi Isa dan pengikutnya harus lari ke Gunung Tur untuk bersembunyi. Tetapi kemudian, Allah membinasakan mereka dengan cara yang unik. Allah menurunkan cacing kecil yang masuk ke leher mereka. Dalam semalam, Yajuj dan Majuj mati serentak. Tanda 5, munculnya dabah makhluk dari perut bumi. Di tengah ketakutan manusia setelah kehancuran yang ditimbulkan oleh Yajuj dan Majuj, tiba-tiba bumi kembali menunjukkan tanda-tanda aneh. Tanah mulai bergetar, gunung-gunung seakan berbisik, lalu sebuah retakan besar terbentuk di tengah kota. Dari dalam retakan itu, muncul sebuah makhluk yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Dabbah, makhluk yang telah dijanjikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan bagi mereka seekor hewan melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak meyakini ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml, ayat 82. Dabbah bukan sembarang makhluk. Ia bukan jin, bukan manusia, bukan pula hewan biasa. Ukurannya begitu besar, tubuhnya bercahaya, dan ia bisa berbicara kepada manusia. Dabbah memiliki misi, menandai setiap manusia. Orang-orang beriman akan diberi tanda bercahaya di wajah mereka. Orang-orang kafir akan diberi tanda hitam yang menandakan kebinasaan mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Setiap manusia yang ditemuinya akan ditandai. Setelah dabbah keluar, manusia akan terbagi menjadi dua golongan dengan sangat jelas. Tidak akan ada lagi keraguan tentang siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Dan setelah ini, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tanda 6, matahari terbit dari barat. Suatu pagi yang seharusnya biasa, orang-orang terbangun seperti biasanya. Mereka membuka jendela, berharap melihat fajar yang indah seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Matahari tidak terbit dari timur. Sebaliknya, matahari perlahan-lahan naik dari barat. Matahari bersinar lebih terang dari biasanya, tetapi sinarnya terasa lebih menyengat, lebih panas, lebih mengancam. Orang-orang panik, berlarian ke jalanan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itu, kesadaran datang terlambat. Inilah yang telah diperingatkan Rasulullah. Matahari terbit dari barat, tidak ada lagi harapan. Dalam hadits Rasulullah disebutkan, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya.
apabila ia telah terbit dari barat, maka semua manusia beriman. Akan tetapi, iman seseorang pada saat itu tidak bermanfaat bagi dirinya yang sebelumnya belum beriman atau belum berbuat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat ini terjadi, semua pintu tobat tertutup selamanya. Mereka yang sebelumnya ragu kini ingin beriman, tetapi sudah terlambat. Mereka yang sebelumnya menunda untuk bertobat kini menangis, tetapi tangisan mereka tidak berguna. Karena sejak saat itu, tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Tanda 7, 8, 9, 3 gerhana besar. Tidak lama setelah matahari terbit dari barat, bumi kembali menunjukkan tanda-tanda kehancurannya. Tiba-tiba, 3 gerhana besar terjadi di seluruh dunia. Gerhana di timur, tanah retak, gedung-gedung tinggi ambruk, jutaan manusia tertelan oleh bumi. Gerhana di barat, tsunami besar menghantam pantai-pantai, kota-kota pesisir lenyap dalam sekejap. Gerhana di Jazirah Arab, bumi bergetar begitu dahsyat hingga gunung-gunung runtuh dan debu tebal menyelimuti udara. Gerhana ini bukan gerhana biasa. Ini bukan sekadar langit gelap atau bulan yang menutupi matahari. Ini adalah gempa besar yang menyebabkan bencana dahsyat di seluruh dunia. Tanah terbelah, gunung-gunung runtuh, lautan bergolak. Saat ini terjadi, manusia kehilangan harapan sepenuhnya. Mereka yang masih hidup kini hanya menunggu satu hal, akhir dari segala sesuatu. Tanda 10, api besar dari Yaman. Dan akhirnya, tanda yang terakhir muncul. Dari tanah Yaman, api besar muncul. Ini bukan kebakaran biasa. Ini bukan letusan gunung biasa. Ini adalah api yang diciptakan oleh Allah untuk menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya mereka di padang mahsyar. Api ini bergerak perlahan tetapi pasti. Siapapun yang masih hidup akan dipaksa untuk bergerak. Siapapun yang masih tersisa akan didorong menuju akhir perjalanan dunia. Mereka yang mencoba melarikan diri akan tetap terkejar. Mereka yang mencoba bersembunyi akan tetap ditemukan. Api ini akan menggiring manusia ke tempat terakhir mereka sebelum kiamat benar-benar terjadi. Dan setelah itu, bumi yang kita kenal ini akan dihancurkan sepenuhnya. Rasulullah bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datang 6 perkara. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, asap, Dukhan, binatang melata, dabbah, urusan pribadi seseorang, kematian, dan kiamat." Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk sebelum hari itu tiba.